Wa ta'am, makanan tak boleh kita laknat makanan. Tak laknat, kita laknat makanan tak boleh. Maka oleh kerana itu ini salah satu daripada dalil siapa kemarin? MUI Sumbar ya, mengatakan tak boleh memberi nama makanan itu dengan nama-nama yang terlaknat. Seperti apa contohnya? Nasi goreng iblis. Atau apa yang di Pekanbaru ada juga itu apa? Apa? Mi setan. Apa lagi? Tawon setan, rawon setan, siapa apa lagi? Ada pokoknya kalimat-kalimat yang terlaknat, itu tidak dibolehkan itu. Melaknat, hati-hati melaknat. Jangan sampai kita melaknat, tak boleh. Kita melaknat tak boleh. Apa bahasa laknat? Ya, celakalah engkau, itu kalimat laknat itu. Binasalah engkau, hancurlah engkau, itu kalimat laknat. Kalau orang Arab bercarutnya, carut kita, kalau kita carut kita di Pekanbaru ni, ya ampek santiang lah kan. Tahu kan ampek santiang kan? Taklah mungkin bercubul di masjid kan. Tapi kalau praktek tak ya. Orang Arab juga ada ucapannya, carut orang Arab ada. Dua carut orang Arab. Pertama, yakhrab baitak. Jadi kalau orang Arab bilang yakhrab baitak, itu sama dengan ampek santiang awak ni. Lu tahu ampek santiang? Tak tahu. Apa boleh cara menyebutkan itu? Wildan tak tahu ampek santiang. Ada bahasa Pekanbaru ni, pokoknya daerah Riau Sumbar lah. Itu carutnya itu satu bahasanya. Nantilah setelah ini saya sebutkan antum. Ini sedang live ini susah pula saya bilang. Pokoknya ada angka 4, ada angka 6 istilahnya, ampek santiang. Payahlah mau nyebut ini. Ya, mana yang tak faham nanti saya terjemahkan. Tapi setelah live ini, nanti ditutup kamera, ditutup live ini, nanti saya jelaskan apa carutnya. Kalau antum Wildan di Pekanbaru, orang mengucapkan itu kepada antum, antum mesti emosi, jangan ketawa antum. Ampek santiang yang nanya, makasih paknya. Enggak, antum harus marah. Itu kalimatnya kalimat. Orang Arab juga ada. Orang Arab ketika bercarutnya itu ada dua kalimat. Pertama, yakhrib baitak. Itu sama dengan ampek santiang. Ampek yang nanya. Jadi memang kau hancurnya kan. Memang pada itu orang Arab pun ada yang seperti itu. Yakhrib baitak katanya. Lupa ya, setelah saya tanya kepada masyaikh, apa arti yakhrib baitak itu? Sama dengan carut kita. Rupanya yakhrib baitak itu mereka melaknat. Yakhrib baitak, hancurlah rumahmu. Ya, begitulah dia. Habislah rumahmu. Rusaklah rumahmu. Itu yakhrib baitak. Maka kata Syekh, kalau ada orang Arab bilang itu, maka kalian jangan diam. Jangan kalian diam. Kalian harus marah. Karena itu bagian daripada carut marut dan itu kalimatnya kalimat laknat. Jadi jaga lidah kita daripada melaknat. Melaknat apa? Ab'ad min rahmatillah. Karena laknat itu, dianya laknat itu ab'adu an rahmatillah. Laknat itu menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka ihdhar. Jauhilah dirimu an ta'lana syai'an, bahwa melaknat engkau akan sesuatu mimma khalaqallah, terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dari apa? Minal hayawan, daripada hewan. Hewan tak boleh dilaknat. Walaupun itu maaf anjing. Anjing tak boleh kita laknat. Cilaku anjing kau mah kecewa. Tak boleh. Tak boleh. Hewan, kucing apalagi. Ketika kucing memakan ikan, atau ketika kucing pipis atau berak di sembarangan saja, kadang di ruangan tamu kita, kemudian kita, cilaku kucing oleh, tak boleh. Biasanya orang-orang kampung kita sering mengucapkan itu. Tak boleh. Kepada hewan tak boleh. Sapi kah, apakah dia tak boleh. Wa ta'am, makanan tak boleh kita laknat makanan. Tak laknat, kita laknat makanan tak boleh. Maka oleh kerana itu ini salah satu daripada dalil siapa kemarin? MUI Sumbar ya, mengatakan tak boleh memberi nama makanan itu dengan nama-nama yang terlaknat. Seperti apa contohnya? Nasi goreng iblis. Atau apa yang di Pekanbaru ada juga itu apa? Apa? Mi setan. Apa lagi?
tawon setan, rawan setan, siapa apa lagi? Ada pokoknya kalimat-kalimat yang terlaknat, itu tidak dibolehkan itu. Jadi memberi makanan dengan nama-nama yang terlaknat, dengan nama-nama yang dicaci tak dibolehkan. Apa lagi ya? Ada makanan gitu. Ya banyaklah makanan tak dibolehkan. Au insan, atau mencaci manusia, tak boleh. Menghina manusia tak boleh. Menghina manusia jasadihi, jasadnya, au sifatihi, atau sifatnya. Tersampaikan ke dia langsung, jasadnya umpamanya tengkak. Tengkak kata kita kan. Tak boleh itu. Yong tengkak kata. Atau orang bertanya kepada kita, siapa katanya? Si fulan. Fulan mana kau? Itu fulan dan tengkak tu kata kita. Itu tetap tak boleh. Itu sama dengan kalimat laknat itu. Au sifatihi, atau sifatnya. Kita sampaikan langsung, fulan jagung kata kita. Ada istilah jagung. Tahu antum jagung? Kalau ada istilah jagung tu, kalau antum dipanggil jagung oleh kawan, jangan golak boleh leh. Si anu jagung kata dia. Itu menandakan apa tu? Kikir. Fulan kikir kata dia. Itu sama dengan kalimat laknat itu, tak boleh itu. Apa bisa lo jagung tu kecikik pula painya dia? Sama orang Kampar hijau. Hijau kumanya, hijau man. Hijau tu jangan galak pula lah. Antum nanti nikah dengan orang Kampar, nanti mertua antum bilang, hijau laki kau madi ke cik umpama kan? Hijau suami kau di kan? Hijau tu jangan ketawa pula, terima kasih, enggak. Hijau tu pemalih. Pemalas tu hijau tu. Jadi hijau mana? Emosi kita tu apa lu hijau ni? Tak ada hijau dah kan? Heran juga kita, apa dia hijau tu bisa pula ke pemalih? Itu bahasa-bahasa seperti itu elok. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, minat ta'am, hewan tak boleh kita caci, kita laknat. Atau makanan tak boleh kita laknat. Insan, manusia tak boleh kita laknat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wala taqta' bisyahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah. Dan jangan engkau putuskan kesaksian engkau di atas salah seorang daripada ahli al-qiblat. Siapa ahli al-qiblat? Orang Islam, orang Muslim. Dengan apa? Dengan syirik. Tak boleh mengatakan orang Islam syirik. Musyrik kata kita. Kita jelas dia Islam, dia Muslim. Kita sebut dia seorang musyrik. Tak boleh. Ini Wahabi ni sering ini ziarah kubur, musyrik kata dia. Lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang-orang yang bertawassul di kuburan. Tengok kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kitab, ada karangannya orang-orang Wahabi. Kata dia lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang Muslim yang pergi ziarah kubur. Jadi dia menanggapan bahawa orang yang pergi ziarah kubur itu seorang musyrik. Bahaya itu. Atau kufur, kafir kata kita. Padahal dia seorang Muslim, kita katakan kafir. Tak boleh. Itu bahaya itu. Au nifaq, munafik kata kita. Maka hati-hati antum menyebutkan orang musyrik, menyebutkan seseorang kafir, menyebutkan seorang munafik, hati-hati. Lebih elok tak usah menggunakan kalimat-kalimat itu. Jangan, bahaya itu. Fa'in, maka sesungguhnya penglihatan di atas rahasia itu Allah yang mengetahui. Fala tadkhulu fi bainal ibad. Maka jangan engkau masuk di antara hamba dan di antara Allah Ta'ala. Itu urusan Allah. Tentang kafir, tentang musyrik, tentang munafik, jangan. Kadang menurut pandangan mata kita dia seorang munafik, ternyata dalam pandangan Allah dia seorang yang alim dan abid. Kadang dalam pandangan mata kita dia seorang pelaku musyrik, dan ternyata di hadapan Allah dia seorang yang taat. Selagi tidak menampakkan kemusyrikannya. Kalau dia sudah menyembah batang kayu setiap pagi, kemudian malam dia sembah pula batang kayu, dia jelas seorang musyrik, perlu untuk kita nasihati. Tapi apakah layak pula kita mengatakan ya musyrik, ya kafir, ya mubtadi'? Itu tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Karena suatu saat nanti panggilan-panggilan itu akan kembali kepada dirinya. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam ta'lam fulan. Nanti pada hari kiamat tidak akan ditanya kepada kita, kenapa engkau tidak melaknat fulan? Tidak ada kan ada itu. Walam sakata anhu bal law lam tu'lan iblis tulul umrik
wa lam tashtaghil lisana bi dzikrihi lam tas'alu an. Jangankan untuk itu, engkau seumur hidup engkau tidak pernah melaknat syaitan pun tidak akan ditanya engkau nanti di akhirat. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan engkau banyak-banyak melaknat orang. Jangan engkau banyak-banyak mencelakai orang dengan lidah engkau. Tidak ada gunanya. Jangankan orang yang kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat maksiat. Syaitan saja yang jelas-jelas dia berbuat maksiat kepada Allah, tidak akan dibutuhkan engkau untuk melaknat dia seumur hidup. Tak perlu dah. Cilaka syaitan kau. Laknat syaitan, celaka syaitan ni. Seumur hidup pun tidak engkau sebut itu, tetap engkau tidak akan nanti ditanya di hari kiamat, kenapa engkau tidak akan melaknat syaitan. Jadi dalam arti kata, hilangkan kalimat-kalimat laknat. Tak boleh cepat-cepat melaknat. Laknat. Apalagi manusia. Saya memang dari dulu diajarkan oleh para masyayikh agak berhati-hati dalam melaknat ini. Ada sebagian orang cepat dia ketika ditanya, bagaimana pendapat ustaz tentang si fulan, la'natullahi alaih. Langsung dia menjawab, tak boleh. Tak boleh. Si fulan itu Allah laknat. Tak boleh. Tidak boleh. Itu bukan qaul manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita tak boleh cepat-cepat melaknat, walaupun kita berlawanan dengan orang itu, tak boleh kita untuk cepat melaknatnya. Atau ada orang kita tidak melaknat. Ustaz, bagaimana pendapat ustaz tentang si fulan itu? Fulan itu Yahudi itu kata kita. Padahal dia seorang Muslim. Cuman kita tidak sesuai, tidak suka kita dengan kebijakan-kebijakan dia. Kita sebut, si fulan itu Yahudi itu kata kita. Itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Bahaya ini. Bayangkanlah syaitan saja tak perlu untuk kita laknat. Apalagi saudara-saudara kita. Tak perlu syaitan dilaknat. Maka kata Imam Al-Ghazali di sini disebutkan. Maka di hari kiamat nanti tidak akan ditanya engkau, tidak akan ada pertanyaan kepada engkau, kenapa engkau tidak melaknat fulan? Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak ikut melaknat fulan? Tidak, itu tidak akan ditanya, kata Imam Al-Ghazali. Laulam ta'lan al-iblis, tal'an al-iblis. Jikalau engkau tidak melaknat iblis pun seumur hidup engkau, dan engkau menyebutkan lidah engkau dengan menyebutnya, dan tidak menyebutkan lidah engkau dengan menyebutnya, maka itu pun tidak akan ditanya nanti. Kenapa engkau tak mengutuk syaitan? Kenapa engkau tidak melaknat syaitan? Itu pun tidak akan ditanya nanti. Falam tutalibu bihi yaumal qiyamah, dan itu pun nanti tidak akan dipertanyakan di hari kiamat. Wa iza la'anta ahadan min khalqilka, dan jika engkau melaknat daripada makhluk Allah, maka tulibat bihi, maka dituntut engkau dengannya. Kenapa kita melaknatnya? Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala tadhmanu syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, maka kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yadhummu ta'amu rada'iqatun, jangan kamu mencaci, menghina makanan sekalipun jua. Tak dibolehkan menghina makanan yang tak lezat. Tak suka kita dengan makanan itu, jangan kita hina. Jangan kita hina, ai khasis. Ya, kita tak suka dengan makanan itu. Tak lomak noh, pahapo. Jangan. Ingatkan itu, anak kita, isteri kita, suami kita, ingatkan. Jangan, tak boleh. Bal kata Rasulullah, idza ishtaha syai'an akalahu wa ila tarakah. Apabila kamu suka makan, apabila kamu tak suka, tinggalkan. Tinggalkan saja. Pahit rasa kita, atau terlampau asin nasi goreng itu menurut kita, udah tinggalkan saja. Jangan kita laknat. Pahapun nasi goreng, laku lomak noh. Jangan. Ketika kita suka, makan. Ingatkan itu anak-anak kita. Dia anak-anak kita dari kecil harus kita ingatkan. Tak boleh melaknat makanan. Tak enak, tak mau. Tak enak, kata dia. Jadi kita ingatkan, kalau mau makan nak, kalau tak mau jangan bilang tak enak. Tinggalkan saja. Begitu dia. Itu Nabi mengajarkan kepada kita. Izastaha syai'an akalah. Makan. Kalau tidak, tawakat, tinggalkan. Jangan sampai kita caci, kita hina. Baik. Apa lu nama? Apa? Rasa apa kata? Rasa neraka kata. Ada lagi rasa neraka je. Pun si gorengnya rasa neraka je. Mudi pernah pulanya masuk neraka. Akal waila taraka. Kalau nak tinggalkan. Tinggalkan saja, tak usah kita
memakannya. Hadza wabillahi at-taufik.